dirinya nasabnya kepada Rasulullah, tapi berbuat dengan cara yang kasar, menyebut binatang, semata mereka membawa bendera nasabnya Rasulullah. Menurut Anda lebih kurang ajar mana? Ada orang mengaku dirinya nyambung kepada Rasulullah, tetapi binatang itu semua, meremehkan orang lain, menyebut kiai ulama itu dengan namanya saja. Provokasi masyarakat, kata-katanya kasar, tapi mereka mengatakan saya adalah cucunya Rasulullah. Sekarang lebih kurang ajar mana dengan tes DNA? Makanya saya tanya, orang bicara begitu dasarnya apa? Saya pengen tahu. Masalah nasab saya dengerin Kiai Imad, walaupun Kiai Imad usianya jauh di bawah saya, tapi saya dengerin karena ini ilmiah, ini spesialisasi dia. Saya tidak berhak untuk menyalahkan, karena spesialisasi saya adalah tafsir dengan hadis. Ini namanya konteks ilmiah. Dengan statementnya Nusron Wahid yang katanya yang menyuruh kau tes DNA untuk kaum habaib itu katanya kaum homoni lupus katanya, dan statementnya Buya Yahya itu juga Gus katanya kurang ajar katanya yang nyuruh tes DNA sama para habaib gitu Gus. Sekarang saya tanya yang saya sama yang bersangkutan dasarnya apa? Kalau seumpama itu kurang ajar, lebih kurang ajar mana? Untuk mencari kebenaran dan kepastian nasab dengan DNA, atau ada orang yang masih diragukan nasabnya, mengaku dirinya nasabnya kepada Rasulullah, tapi berbuat dengan cara yang kasar, menyebut binatang, semata mereka membawa bendera nasabnya Rasulullah. Menurut Anda lebih kurang ajar mana? Kurang ajar itu Gus tadi yang mengaku nasab. Ada orang mengaku dirinya nyambung kepada Rasulullah, tetapi binatang itu semua, meremehkan orang lain, menyebut kiai ulama itu dengan namanya saja. Provokasi masyarakat, kata-katanya kasar, tapi mereka mengatakan saya adalah cucunya Rasulullah. Sekarang lebih kurang ajar mana dengan tes DNA? Makanya saya tanya, orang bicara begitu dasarnya apa? Saya pengen tahu. Sekarang saya tanya, sekarang siapa yang Pak Nusron Wahid? Pak Nusron Wahid itu ahli nasabah bukan? Bukan. Bukan ahli hadis, bukan ahli tafsir kan? Iya. Bukan faknya kan? Bukan. Masalah nasab begini. Lalu bicara itu untuk apa? Sekarang saya tanya, yang satu namanya Bu Yahya. Bu Yahya termasuk nasabah. Ngerti nggak masalah ilmu nasab? Pernah neliti kayak Kiai Imad nggak? Pernah ya. Saya ini spesialis saya tafsir hadis. Tafsir hadis, ya udah pegang tafsir hadis. Masalah nasab saya dengerin Kiai Imad, walaupun Kiai Imad usianya jauh di bawah saya, tapi saya dengerin karena ini ilmiah, ini spesialisasi dia. Saya tidak berhak untuk menyalahkan, karena spesialisasi saya adalah tafsir dengan hadis. Ini namanya konteks ilmiah. Makanya saya tanya, kalau seumpama Bu Yahya mengatakan seperti itu, dasarnya apa sampai bicara begitu? Sampai pernah itu kayak Imam belum pernah. Untuk apa bicara seperti itu? Itu membuat fitnah itu seperti itu. Itu namanya yang disebut sama saya narasi nggak benar. Pak Nusron Wahid dasarnya apa? Sampai itu meneliti nasab enggak? Masalah-masalah DNA enggak? Apalagi pernyataannya Pak Nusron itu bertentangan dengan hasil bahsul masail, masalah tes DNA itu boleh di zaman NU lah. Anda sebagai waketum tapi Anda nggak ngerti masalah perkembangan di NU, buat apa Anda jadi waketum? Seharusnya kan nggak seperti itu. Tanya dulu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda belum tahu, jangan langsung menjustifikasi seperti ini. Tanya dulu yang pada ahli ilmu. Saya itu spesialisnya tafsir hadis. Saya masalah nasab tanya sama Kiai Imad, dengerin, menghargai. Jangan Imad salah ini. Mentang-mentang saya punya guru habaib, mentang-mentang saya itu banyak saudara yang habaib. Bang Alwi, saya juga banyak saudara Bang Alwi, dari bin Yahya, dari Segaf, dari Al-Jufri, dari Al-Habsyi, banyak ponakan-ponakan saya. Tapi bukan seperti itu caranya. Jadi artinya jangan seperti inilah yang disebut dengan satu sikap tindakan yang tidak dewasa. Justru yang buat gaduh yang seperti ini bukan Kiai Imadnya. Kalau Kiai Imad itu adalah sudah memenuhi konteks-konteks ilmiah. Memang dari dulu yang namanya konteks ilmiah seperti itu. Anda jangan kaget kalau jadi, apalagi Anda mengatakan orang NU, lah kok kagetan? Kok jadi orang NU kok kagetan kan sih? Jadi orang NU jangan kagetan, biasa aja. Gus Dur nggak pernah kagetan. Biasa aja kata, orang kok kagetan, benar kata Gus Dur, nggak usah kaget. Jadi apa dasarnya? Ini masalah yang berkaitan dengan tes DNA itu di bahsul masail NU sudah ada.
Dari dulu sudah dong, saya juga ikut bahas masail kok. Sering dengan masalah tes DNA. Yang disebut kalau bahasa kitabnya itu al-qiyafah. Orang namanya al-qafah. Qiyafah itu boleh. Bukan wajib, awal asal hukumnya boleh. Ini Ba'alwi Habaib ini mengaku cucunya Rasulullah dengan nasab-nasab yang susah dimasuk akal. Orang masuk akal susah dijadikan susah dibahasnya, buktinya tidak ada. Kitab-kitabnya kadang-kadang banyak yang tidak benar, cerita-ceritanya banyak yang bohong. Ini wajib dibahas oleh ulama-ulama Indonesia dan wajib pemerintah itu turun tangan dalam masalah ini. Kalau seandainya ternyata nasab daripada Ba'alwi itu tidak benar, mencangkokkan kepada Rasulullah, sementara bangsa Indonesia masih ada yang meyakini, maka ini yang berdosa bukan orangnya saja, ulama, kiai dan pemerintah dosa kabeh. Rasane wong Islam tapi orang peduli marang Nabi ini. Mungkin apa badan? Dibahas. NU ini kudu bahas. Ngadakan bahsul masail. Kiai Imaduddin diundang. Kabeh nih kono dibahas kabeh nih bagaimana nih? Karena apa? Ini masalah berkaitan dengan Rasulullah. Ojo deleng Habib, ojo deleng Ba'alwi. Ini tidak ada kaitannya dengan benci, tidak benci. Ini tidak ada kaitannya dengan adu domba. Ini tidak ada kaitannya dengan sengit geting ning wong ora. Dalam rangka mencari fakta kebenaran bagaimana? Karena ini berkaitan dengan Rasulullah. Nek wong ngaku putuhe wong liya, ya ora ana sing peduli tapi lang angkrana wong ning Karanganyar aku putuhe Mbah Hasyim Asy'ari. Setikat Mbah Hasyim Asy'ari bae kudu ditelusuri, wajib. Ora prosedur, doktrin daripada Ba'alwi dan Habaib yang banyak menyesatkan masyarakat itu berawal muncul daripada mentalitas mereka yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Insyaallah nanti masalah itu nanti Om Haji mau menerangkan masalah itu nanti. Beliau sangat punya data-data yang lengkap. Saudara-saudara sekalian, makanya saya hanya membuka saja. Saya hanya mengutuk hatinya panjenengan sedoyo. Jangan sampai membiarkan umat dalam kesesatan. Jangan sampai membiarkan umat bingung. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau Nabi Rasulullah SAW dan Al-Quran itu tujuannya untuk mengklarifikasi sesuatu kemungkaran dan kebatilan yang pernah terjadi di kalangan masyarakat, maka para ulama juga harus mengklarifikasikan. Kula badhe tanglet panjenengan niku kitab napa? Al-Qur'an. Nabi ini Nabi sapa? Kanjeng Muhammad sallallahu. Panjenengan moko dumateng setiap kitab Siratun Nabawiyah bi'tsatu Muhammadin dibangkitakne Kanjeng Nabi Muhammad ini fungsi apa? Fungsine napa? Apa mung Kanjeng Nabi cuma hanya mengajari akhlak? Ora. Apa mung Kanjeng Nabi cuma menamakan syariat? Ora. Napa mung Kanjeng Nabi cuma mengajarkan akidah? Ora. Tugas daripada Al-Quran dan Kanjeng Nabi adalah tugasnya apa? Mengklarifikasi satu kemungkaran dan kebatilan yang terjadi di masa lalu. Saudara, dikiranya pada waktu masa dulu itu nggak ada fitnah, ada. Masya Allah. Saya mau cerita, Nabi Isa alaihissalatu wassalam difitnah. Satu difitnah, Nabi Isa adalah anak zina. Karena Siti Maryam itu adalah sebagai khadimah, yaitu adalah orang yang berbakti kepada Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas. Ada lagi seorang namanya Yusuf An-Najjar, itu juga orang soleh dari Nigeria, orang kulit hitam. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Siti Maryam supaya punya anak tanpa bapak, itu langsung orang Yahudi mengklaim Maryam berzina dengan Yusuf. Siti Maryam lari, diselamatkan oleh Nabi Zakaria. Subhanallah, saudara-saudara, diselamatkan oleh Nabi Zakaria. Tapi fitnah tentang masalah Nabi Isa itu masih ada, sampai masih ditemukan di dalam kitab-kitab Bible, baik New Testament atau Old Testament, yaitu di dalam kitab Bible-nya orang-orang Yahudi atau orang-orang yang agama Nasrani. Itu saudara-saudara kalian masih tercatat Isa bin
Ya pun. Niku para sahabat para surun. Masih ada tulisan Isa bin Yusuf.